Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erna Umunuraila, CGP calon guru penggerak angkatan kedua dari SMA Negeri 1 Purworejo, Kabupaten Purworejo. Menjadi calon guru penggerak tidaklah mudah karena di sini kami mendapatkan pendidikan selama 9 bulan di mana kami harus menghabiskan 3 modul, jadi modul 1, modul 2 dan modul 3. Nah, di akhir pembelajaran kami akan menampilkan aksi nyata di modul 3.3. Inilah aksi nyata yang kami munculkan dalam program guru penggerak. Proses pembelajaran yang kami berikan kepada siswa kami pada saat pandemi seperti sekarang ini kita mengadakan di dua, ada yang online dan ada yang dia ada di sekolah langsung, ada yang daring, ada yang luring. Nah, oleh karena itu kami mengemas sebuah pembelajaran dengan tajuk bahwa pembelajaran asik bersama Bu Sidik dan satu bos itu merupakan satu yang kami tawarkan untuk membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Asik itu diambil dari 4 buah huruf, yakni A, S, E, dan K. Kalau kita gabungkan menjadi satu, asik itu senang, asik. Dalam hal ini kami ambil A. A itu merupakan aku ceritakan apa saja kesukaanku. A. Ajak terlebih dahulu. Aku ceritakan apa saja kesukaanku. Untuk hari ini tanggal berapa ini ya? 12. 13. Oke, silakan nomor 13. Ada nomor 13? Ada, Bu. Ya, silakan Fahri, ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang beberapa waktu lalu sempat membuat sebuah minuman tradisional, yaitu minuman wedang uwuh. Di dalam minuman wedang uwuh itu ada sebuah bahan, yaitu kulit kayu secang yang jika kita rebus itu akan membuat warna airnya menjadi warna merah. Kemudian saya baca artikel kalau jeruk nipis atau jeruk asam jeruk itu akan berubah warnanya dari merah menjadi kuning. Kan karena menurut artikel yang saya baca, kulit kayu ini berwarna merah disebabkan oleh adanya kandungan basa. Kemudian jeruk nipis itu mempunyai asam, sehingga jika dicampurkan maka akan ke asam dan berubah ke warna kuning. Begitu, Bu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Fahri, luar biasa. Ibu malah baru dengar ini. Kalau di wedang uwuh itu ada yang warnanya merah, ternyata dari kayu secangnya ya. Ibu pernah sih konsumsi wedang uwuh. Cuma warna merah itu dari mana? Ternyata Fahri bilang itu dari kayu secang. Ada yang pernah mengkonsumsi wedang uwuh? Kalau belum, coba
Ini minuman tradisional yang luar biasa. Kemudian ini juga baru saja Ibu tahu dari Fahri bahwa merahnya dari kayu secang itu bisa dinetralkan dengan asam. Ya, karena memang kalau basah dia bisa membentuk senyawa netral dengan ketemu dengan asam, sehingga warnanya merah akan menjadi kuning. Oke, terima kasih informasinya Fahri, luar biasa. Oke, give applause buat Fahri. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Tadi saya mau cerita sedikit tentang unsur kimia saya, yaitu silikon. Teman-teman pastinya kalau pagi sering pakai sunscreen kan ya? Ya biar lindungi dari sinar matahari, kan juga dari kanker kulit. Unsur kimia saya sering terdapat pada alat kosmetik, terutama itu di sunscreen. Biasanya untuk kelembapan kulit, juga menjaga kelembapan kulit, dan untuk di sunscreen itu biasanya nggak ada tertera langsung silikon gitu, tapi namanya di komposisi itu biasanya berakhiran kon, tone, atau apa ya, saya lupa, kayaknya silikon gitu. Terima kasih. Oke. Jadi cerita tentang apa silikon ya? Ya kalau silikon itu memang sekarang kayak gunakan kosmetik ya, kayak jas plastik itu sekarang sudah pakai silikon semua. Dan sekarang ada yang silikon cair ya, dimasukkan ke dalam bagian tertentu sehingga dia akan memunculkan sesuatu yang diinginkan. Taruhlah hidungnya tambah mancung lah, apa mungkinnya tambah cabai lah atau apa, itu biasanya disuntik dengan silikon cair di sana. Tapi ya itu harus careful, hati-hati, tidak sembarangan. Karena kalau ini silikon cair ini dalam jaringan tubuh itu kan dia berada dalam satu lapisan ya, bawah kulit. Kemudian jika dia pecah atau rembes ya, karena dalam metabolisme tubuh. Nah, efeknya apa? Dia tidak terfungsi dalam metabolisme tubuh. Otomatis ngapain dia? Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Dia akan mencetus timbulnya sel baru yang tidak pada tempatnya. Kalau yang bisa sebagai tumor, ini gitu ya. Jadi harus, ya itulah yang namanya unsur kimia, senyawa kimia itu semua. Huruf kedua yang kami ambil S dari kata stop. Stop ini merupakan suatu cara untuk relaksasi bagi siswa, di mana stop diambil dari kata stop itu sendiri berhenti, kemudian T itu take a deep breath, jadi mengambil nafas panjang dari hidung, kemudian merasakan O-nya observer, jadi merasakan ada oksigen yang masuk dan merasakan CO2 yang keluar dari hidung. Kemudian yang P-nya itu proses, akan melanjutkan proses selanjutnya. Harapan kami dengan stop, para siswa murid-murid kami akan merasa fresh untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, yuk di akhir seperti biasa duduknya ditegakkan, ambil nafas dari hidung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, keluarkan dari mulut perlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi rasakan oksigen masuk ke dalam tubuh kamu, sedikit demi sedikit, keluarkan kembali, rasakan ada sensasi yang berbeda dengan oksigen yang masuk dan keluar dari tubuh kamu. Oke, yang ketiga silahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditahan, keluarkan dari mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ini kalian mengikuti sesi selanjutnya akan lebih fresh dan diakhiri dengan ayo open cam.
refleksi tanpa pembelajaran bahaya. Ada cerita di sana? Saya, Bu. Oke, itu apa maksudnya pakai masker bareng? Aduh. Itu laptop, Bu. Duduk di depan laptop. Oh, laptop. Oh iya ya. Iya. Oke. Oh, nggak kelihatan sih kok ini laptop ya. Oke. Terus Isnan gimana Isnan? Ya, kelompok kemarin menyenangkan Bu. Santi dan Aisyah bisa diajak kerja sama dengan baik. Oke, terima kasih. Danton? Itu emot zombie, Bu, yang artinya kita mempelajari unsur kimia itu kan dalam pandangan orang-orang unsur kimia itu seperti unsur berbahaya. Nah, kita kan lebih takut untuk mempelajarinya. Kan tetapi kalau kita lebih mendalami lagi, kita lebih bisa mengetahui cara-cara penggunaan dan lain sebagainya, akan aman insya Allah, Bu, dan menyenangkan. Amin, terima kasih. Jadi juga Mantap, Bu, penuh keributan. kenapa harus ribut juga? Ributnya asik, Bu, tapi Oh, diselesaikan dengan saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. ya seperti itu. Oke. Oke, kita lihat emot kita pagi ini. Ada Vittorio, waduh, Vittorio di mana, di luar ya? Ya. Kemudian Vittorio kenapa? Halo. Pas buat PPT-nya itu Bu, ngantuk terus minum kopi. Ada Savela? Ya, di mana? Oh, di sini. Mana Savela? Katanya pun kayak takut besok nggak selesai terus nanti kan kalau diskusi sama teman-teman itu kayaknya bisa satu ya. Nanti kalau kalian kerja bareng beda ceritanya ya. Kemudian ada Husna di mana? Ini. Oke, Husna di mana Husna? Awalnya Oke, senang juga. Kemudian ada Belva di sini ya. Oke, gimana Belva? Oke. K adalah karya. Di situ kami mengharapkan para siswa, para murid kami akan membentuk sebuah karya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Kami berdasarkan pada proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana akan ada karya yang berbeda sesuai dengan minat mereka. Di kemateri, saya ingin bercerita dulu Bu, sedikit Bu. Nah, ini seperti yang kita ketahui, semua ciptaan Allah atau Tuhan kita itu banyak bermanfaat, mempunyai banyak manfaat di dalam dunia ini. Akan tetapi jika digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, sebaliknya jika kita menggunakannya tidak sesuai dengan fungsi, malah itu justru akan mengakibatkan kebalikannya, justru akan menyebabkan bahaya. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai boraks. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin tidak asing di telinga teman-teman sekalian, boraks ini adalah suatu senyawa kimia yang berupa serbuk berwarna putih yang jika dilarutkan ke dalam air itu akan mudah larut. Nah, boraks yang nama lainnya itu adalah natrium tetraborat. Ini adalah suatu senyawa kimia yang di dalamnya itu mengandung senyawa-senyawa boron. Ya, itu boraks dapat dihasilkan dari hasil proses dari kristalisasi garam di laut, kemudian juga bisa dihasilkan dari kawah lumpur. Nah,
sebenarnya boraks itu mempunyai banyak manfaat, seperti contoh dalam industri atau dalam penggunaan pengawet itu dapat digunakan sebagai pencampuran deterjen, pengawet kayu, pembasmi serangga, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam masyarakat Indonesia itu kan banyak terjadi penyalahgunaan penggunaan boraks, terutama pada penambahan pada makanan sehari-hari. Nah, itu bahayanya dari boraks. Seperti yang kita ketahui, seperti yang saya baca dari sumber-sumber, banyak dampak negatif yang menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh apabila kita mengonsumsi kebanyakan boraks yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya, kerusakan pada sel-sel ginjal, sel-sel usus, sel-sel hati, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ada satu cerita ini. Saya membaca sumber mengenai penelitian masuknya boraks ke dalam hewan percobaan, yaitu tikus. Nah, di sini ada 3 hewan utama yang menjadi percobaan. Yang pertama, tikus jantan, kemudian tikus betina, dan yang ketiga adalah tikus hamil. Yang pertama, tikus jantan. Ketika peneliti itu memasukkan cairan boraks ke dalam tikus jantan itu, ketika diteliti ternyata akibat yang disebabkan dari cairan boraks yang masuk ke dalam tikus jantan tersebut adalah penyusutan jaringan-jaringan testis pada tikus jantan tersebut. Kemudian yang kedua pada tikus betina. Nah, akibat yang terjadi akan menyebabkan penyusutan jaringan-jaringan ovum yang bisa menyebabkan gangguan mengenai reproduksi wanita tersebut atau tikus betina tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tikus hamil. Tikus hamil akan menyebabkan cairan boraks tersebut masuk ke dalam plasenta tikus hamil tersebut yang akan mengganggu perkembangan dari tikus janin yang ada di dalamnya, dan itu akan menyebabkan gangguan pada saat janin tersebut lahir, menjadi berat badannya lebih kecil dan lain sebagainya. Dan kemudian apabila kita menemui makanan-makanan yang terdapat boraks di dalamnya, kita dapat mengetahui dengan beberapa tips yang sudah saya baca. Yang pertama, bisa kita lihat tekstur kenyal. Nah, seperti saya yang contohkan ini pada daging. Apabila kita melihat daging itu memiliki tekstur kenyal, warna yang mengkilap daripada warna daging biasanya, kemudian tidak dihinggapi lalat, nah itu hati-hati teman-teman. Itu di dalamnya biasanya terdapat boraks. Kita juga bisa memotong daging tersebut apabila terasa kenyal, nah itu di dalamnya bisa terdapat boraks. Kemudian kalau kita melihat pada makanan yang sudah matang, contohnya saja pada bakso, itu hampir sama teman-teman. Itu agak kekenyalan, kemudian tidak mudah pecah atau tidak mudah hancur, kemudian warnanya itu lebih bagus atau teksturnya itu lebih bagus. Nah, ini saya baca lagi, ada satu penelitian mengenai kandungan boraks di dalam bakso. Apabila kita cara simpel untuk mengetahui kandungan boraks di dalam bakso itu, kita siapkan dulu tusuk lidi. Tahu kan tusuk lidi? Kemudian ada cairan kunyit. Nah, kita membuat dulu cairan kunyit tersebut. Pertama kunyit dihaluskan, kemudian diberi air, kemudian tusuk lidi itu direndam dulu beberapa menit di dalam cairan kunyit tersebut. Kemudian kita siapkan bakso yang kita curigai di dalamnya itu ada cairan boraksnya. Kita masukkan, kita tusukkan ke dalam bakso tersebut, kemudian kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita keluarkan lagi. Apabila cairan dari rendaman kunyit tersebut berwarna sedikit kemerah-merahan, itu menandakan di dalam bakso terdapat boraks. Dapat kita bandingkan dengan tusuk lidi yang kita rendam tadi. Apabila warnanya berbeda, itu terdapat boraks di dalamnya. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Space forum di classroom selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Dengan memanfaatkan space tersebut, harapan kami akan menambah wawasan siswa-siswi kami untuk belajar membaca
dan memberikan tanggapan pada sebuah tema yang kami sampaikan di forum kelas masing-masing. Harapan kami dengan mereka memberikan tanggapan pro dan kontra serta menyimpulkan sebuah tema, ini membuat siswa kami akan menjadi siswa yang dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka simpulkan. Di sini kami kemas dengan nama Budaya Literasi Digital atau BUSI. Kemarin sudah ada instruksi, ternyata oke. Sudah ada 5 komentar di sini. Ada Nikita, luar biasa, ada dasarnya banyak sekali. Nikita sudah memberikan komentar. Ada Raditya Wildan, Risma. Wah, Raditya mengomentari, menambahkan kembali. Kemudian ada Nikita muncul dengan dasar-dasarnya. Oke, ini Ibu tunggu sampai durasi tema ini sampai hari Minggu. Sehingga hari Minggu jam 8 untuk yang nomor 26 sampai nomor terakhir, tugas kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah teman-teman kalian berikan masukan di sana. Jadi nanti akan ada apa yang menjadi pengambil kesimpulan pada diskusi ini. Selamat pagi, saya Belvana Sonudiantara dari kelas 12 IPA 1, izin memberikan testimoni berkaitan dengan Busidik, Budaya Literasi Digital dalam pembelajaran asik di pembelajaran kimia. Menurut saya, budaya literasi digital semacam ini sangatlah baik, lebih-lebih di pelajaran kimia. Karena selama ini siswa mempelajari kimia hanya secara teori dan hitungan saja, tanpa tahu-menahu berkaitan dengan penerapan dan pengaplikasian kimia sederhana di lingkungan sekitar. Dengan budaya literasi digital ini, selain menambah wawasan siswa, sekaligus juga dapat melatih siswa membaca dengan kritis. Selain itu, juga dapat melatih siswa dalam memberikan argumentasi, berpikir kritis, menerapkan diskusi terbuka, dan mempertahankan argumentasinya. Dan kita juga dilatih untuk memberikan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kenalin, nama gue Laura Anastasia. Biasanya sih teman-teman manggil gue Laura, tapi khusus Bu Erna, gue biasanya dipanggil Lau. Gue itu baru 4 bulan di SMN 1 Purworejo ini, tapi udah dipercaya sama Bu Erna buat bikin video ini. Suatu kehormatan banget buat gue, makanya tonton video ini sampai habis ya. Ngomongin soal kimia, gue tuh suka banget sama kimia, apalagi pas praktek langsung. Soalnya seru aja, ngeliatin air dicampur air, jadinya meledak. Keren deh. Selain itu, ajaibnya gak tahu kenapa guru-guru kimia gue tuh seru-seru dan asik-asik banget. Udah kayak teman sendiri. Entah itu di sekolah gue yang lama ataupun di SMN 1 Purworejo ini. Tapi karena gue baru ngerasain diajarin sama Bu Erna, maka dari itu di video kali ini gue bakalan ceritain gimana sih rasanya diajarin sama Bu Erna dan program-program apa aja yang udah gue dapetin yang pastinya asik abis. Asik. ASEK itu satu mantra yang terdiri dari 4 program. Yang pertama ada A. A itu acak. Nah pas bagian ini, Bu Erna bakalan milih 1 orang secara acak buat ceritain tentang apapun terkait kimia. Gue kasih tahu rahasianya nih ya. Biasanya sih, Bu Erna itu bakalan milih dari tanggal di hari itu. Makanya buat kalian yang ngerasa tanggalnya sama hari meet-nya Bu Erna, siap-siap deh ya. Nomor 19, adakah nomor 19? Ya Bu, paling juga dapat membantu perempuan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Yang kedua ada S. S itu stop. Setuju gak sih kalian kalau lagi belajar itu entah offline ataupun online pasti ngerasa jenuh kan? Nah herannya Bu Erna itu peka. Mungkin karena dia pernah ngerasain kali ya pas sekolah dulu. Makanya stop ini ngebantu kita banget. Pas bagian ini Bu Erna bakalan nyuruh kita untuk ngelakuin sedikit peregangan dan refreshing gitu. Katanya sih biar lebih fresh. Nah yang ketiga ada E. E itu artinya emoticon. Nah kalau ini seru nih. Pas bagian ini Bu Erna bakalan nyuruh kita untuk ngirim emot di WhatsApp. Tahu kan emot yang kuning-kuning kecil itu loh?
Ini tuh sebagai salah satu bentuk pengekspresian diri kita terhadap materi pembelajaran kemarin ataupun soal ulangan kemarin. Ini sih bisa jadi kesempatan banget buat kalian-kalian yang mau protes ke Bu Erna tapi dengan cara yang keren. Kalau gue sih bakal ngirim emot ini buat soal PTS kemarin. Ngerti lah ya artinya apa. Yang terakhir ada K, artinya karya. Pas bagian ini biasanya sih Bu Erna bakal nampilin karya-karya kita hasil begadang ngerjain tugas malam. Kalau gue pribadi sih seneng banget, soalnya selain nilai, siswa-siswi itu juga butuh banget bentuk apresiasi kayak gini. Bikin kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin suatu karya yang lebih bagus lagi dan lagi, biar nggak kalah sama teman-teman lain. Oh iya, ada satu lagi program yang nggak kalah keren. Namanya Budaya Literasi Digital. Ini tuh semacam forum yang dibuat di Google Classroom-nya Kimia oleh Bu Erna sebagai salah satu media diskusi hasil literasi kami terkait artikel-artikel yang juga dikirim oleh Bu Erna. Di sini kita dikasih kebebasan buat ngasih pendapat pro ataupun kontra terkait topik yang lagi dibahas di forum nih. Menurut gue ini sih keren banget. Karena sifatnya wajib, forum ini bakal ngebantu banget buat kita-kita yang malas baca dan kurang literasi. Selain itu, juga bisa ningkatin skill komunikasi kita yang pastinya bakal berguna banget buat 5-10 tahun ke depan. Nah, itu dia program seru yang baru banget gue dapetin selama 17 tahun gue hidup karena nggak pernah gue dapetin di sekolah-sekolah gue sebelumnya. Makasih banget buat Bu Erna, Bu Sidik, dan teman-teman semua yang udah welcome banget sama si anak baru ini. Semoga kedepannya program ini bisa awet-awet terus ya, biar nggak cuma gue yang ngerasain gimana sih keseruannya. Biar semua siswa dan siswi di SMA 1 Purworejo semakin unggul, berkarakter, dan mendunia. One book, one student merupakan satu hal yang kami tekankan dalam literasi di sekolah kami, pendukung literasi di sekolah kami, di mana satu buku, setiap siswa akan membawa satu buku dan akan berada di pojok literasi kelas masing-masing. Selanjutnya mereka akan bisa menyusun sebuah buku sehingga one post tidak hanya mereka akan mengumpulkan buku, namun mereka akan memproduksi satu siswa satu buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini kita bisa melihat pojok literasi kita yang kosong tanpa buku. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mensukseskan suatu program yaitu Satu Bos, One Book, One Student. Oleh karena itu, teman-teman semua dianjurkan untuk membawa satu buku dan ditaruh di pojok literasi kita. Terima kasih. SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Book, One Student. Kami siap menyukseskan program One Book, One Student dengan mengisi buku pada rak yang kosong ini sebagai pojok literasi. SMA 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Satu Bos, One Book, One Student. SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Program kami yang bertajuk pembelajaran asik bersama Bu Sidik dan Satu Bos itu merupakan suatu rangkaian yang menyatu, di mana dalam satu rangkaian ingin mewujudkan proses merdeka belajar, di mana para murid, para siswa bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu akan menjadi sumber belajar bagi mereka. Namun tidak menutup kemungkinan bila satu atau dua bagian dalam satu paket program kami digunakan juga
juga sudah menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau menghamba kepada siswa. Besar harapan kami, program kami bisa diterima di semua mata pelajaran atau sebagian mata pelajaran, sehingga akan mendukung terjadinya atau terbentuknya Merdeka Belajar. Salam bahagia.